Hadirin hadirin sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Raya Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih mengurai surah ke-24 yaitu surah An-Nur ayat 37. Di mana pada ayat ini masih berkaitan dengan tema besar kita, yaitu tentang ar-rijal fil Quran. Laki-laki sejati menurut Al-Quran. Kriteria laki-laki menurut Al-Quran sebagaimana terdapat di dalam surah An-Nur ayat 37. Yang pertama adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki sejati itu adalah mereka yang tidak pernah dilalaikan akan ingat Allah Subhanahu wa taala dari perniagaannya dan aktivitas jual belinya. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat wa iqamis shalah. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat wa ita'iz zakah. Dan mereka adalah orang-orang yang yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang khawatir, takut akan datangnya satu hari di mana ketika datang hari itu maka hati dan penglihatan itu berguncang. Itulah hari kiamat. Satu hari di mana Allah hancurkan dunia ini. Lalu kemudian pada hari itu manusia, seluruh makhluk Allah itu semua diwafatkan, dibinasakan. Lalu kemudian setelahnya menunggu atau datangnya hari akhirat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat yang senada atau serupa seperti ini terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian juga terdapat di dalam surah Al-Munafikun ayat 9. Kalau di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu menjelaskan tentang seruan kepada orang-orang yang beriman ketika muazzin mengumandangkan azannya atau seruannya untuk beribadah Jumat, maka siapapun orang beriman yang mendengar seruan itu segera bergegas untuk meninggalkan segala aktivitas keduniaannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila diseru, kalian diseru, idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ah, kalian disuruh untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, fas'au, maka bergegaslah, bercepat-cepatlah, bersegeralah illa zikrillah, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkanlah aktivitas jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah lebih baik buat kamu, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Hadirin, para mufassir termasuk Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini adalah memberikan gambaran tentang rijal sejati yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu mematuhi Allah. Jadi yang dimaksud dengan mereka orang-orang yang meninggalkan aktivitas perniagaan dan jual belinya dan lalu mereka menuju untuk mengingat Allah, beribadah kepada Allah, adalah mereka-mereka yang senantiasa melaksanakan sholat fardunya di masjid.
Makanya Ibnu Mas'ud pernah menceritakan bahwa di masanya itu ketika beliau ada di pasar, lalu kemudian ketika muazin menyerukan seruan untuk melaksanakan sholat fardu, maka orang-orang yang ada di pasar saat itu segera mereka untuk menutup toko-toko mereka. Pembelinya segera juga untuk bersegera untuk menuju ke tempat suara di mana azan dikumandangkan. Lalu kemudian mereka bergegas menuju ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, inilah orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Inilah orang-orang yang enggak pernah mereka itu dilalaikan untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah dari aktivitas perniagaan, dari aktivitas jual belinya. Nah, jadi yang dimaksud mereka orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat adalah diantaranya adalah bersegera untuk mereka melaksanakan sholat di awal waktu dan dilaksanakan secara berjamaah. Lalu kemudian hadirin, mereka adalah orang-orang yang senantiasa tidak lupa akan kewajibannya mentasarrufkan sebagian hartanya untuk disedekahkan atau diinfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga sangat berkaitan dengan firman Allah di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di mana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang jangan pernah mereka dilalaikan oleh anak-anak dan harta mereka. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian, janganlah kalian dilalaikan oleh anak-anak kalian. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apabila kalian dilalaikan oleh harta kalian, dilalaikan oleh anak-anak kalian, maka kalian termasuk orang-orang yang rugi. Nah, di ayat setelahnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang punya harta agar mereka bersegera untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah sebelum datangnya kematian di antara salah seorang mereka, di antara mereka. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Infakkanlah dari apa-apa yang Allah sudah rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah satu di antara kalian, yaitu kematian. Yang ketika kematian itu datang, lalu kemudian ada di antara manusia orang-orang yang punya harta, mereka belum menunaikan zakatnya, mereka belum menunaikan infaknya, sedekahnya, kewajiban dari hartanya, lalu kemudian mereka mendapatkan gambaran tentang keadaannya yang nanti dia akan terima setelah kematiannya. Pada saat itulah kemudian mereka menyesal. Mereka menyesal dengan sebab apa? Dengan sebab mereka lalai terhadap harta mereka, yang semestinya harta mereka itu tidak mereka simpan, tidak mereka tetap, tapi mereka harus keluarkan, mereka tidak keluarkan. Akhirnya mereka menyesal. Lalu kemudian mereka dengan penyesalannya memohon kepada Allah, faqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika seandainya Engkau tangguhkan kematianku, ya Allah, sebentar saja, maka fa asaddaqa, aku akan bersedekah,
Aku akan sedekahkan harta-harta yang telah Kau titipkan kepadaku ya Allah, wa akum minas salihin. Dan aku akan jadi orang yang baik, orang yang pemurah, orang yang senantiasa berbagi. Nah, itulah hadirin penyesalan mereka-mereka yang ketika mereka tidak tunaikan kewajiban hartanya di jalan Allah dengan berinfak, bersedekah, berzakat, lalu kemudian menjelang kematiannya mereka menyesal. Mereka mohon untuk dihidupkan sebentar saja. Waktu yang sebentar itu begitu sangat berharga buat mereka, dan mereka akan berinfak di jalan Allah. Tapi nyatanya apa yang mereka minta itu tidak Allah kabulkan. Seperti juga pernah dimohonkan kepada orang-orang zalim, orang-orang yang mereka itu dicampakkan oleh Allah masuk ke neraka. Bahkan mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Kata Allah, wa hum yastarihuna fiha. Mereka ketika dimasukkan ke neraka, mereka berteriak-teriak. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini. Dan kami berjanji, kalau Engkau kembalikan lagi kami ke dunia, na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal saleh, amal yang berbeda dengan amal yang kami lakukan sebelumnya. Tapi kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi tidak memenuhi permintaan mereka. Karena ketika ajal sudah di kerongkongan, bahkan ketika kematian itu sudah tiba, siapapun yang menyesal, maka penyesalannya tiada berarti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan melalui ayat ini bahwa di antara rijal sejati itu adalah mereka-mereka yang enggak pernah dilalaikan dari hartanya. Mereka punya harta, lalu mereka tidak lupa ada kewajiban yang mereka harus keluarkan dari harta yang mereka miliki. Itulah jatah atau hak di antara orang-orang fakir dan miskin. Haqqul lisaili wal mahrum. Itu adalah hak buat mereka-mereka kalangan miskin, kalangan papa yang mereka tidak malu untuk meminta, dan ada juga hak mereka yang miskin, yang papa, tapi mereka punya kehormatan, mereka punya harga diri, mereka tidak meminta. Jadi orang miskin, orang papa, orang yang dalam kondisi sulit itu ada dua. Ada dua karakternya. Ada karakternya itu yang memang dia nggak malu untuk meminta, mereka minta. Tapi ada juga yang memang mereka menjaga harga dirinya, mereka tidak minta. Sehingga orang-orang yang punya harta lah yang mereka mesti paham betul tentang kondisi mereka. Dan yang terakhir kriteria dalam ayat ini adalah mereka adalah orang-orang yang takut akan datangnya dahsyatnya hari kiamat. Sehingga dengan takutnya mereka akan datangnya kiamat, lalu mereka menyibukkan diri dengan amal-amal saleh. Mereka menyibukkan diri dengan beragam ibadah untuk bekal mereka nanti di hari kemudian. Nah, inilah hadirin kriteria rijal atau laki-laki sejati menurut surah An-Nur ayat 37. Mereka yang tidak pernah dilalaikan untuk ingat Allah dari hartanya, dan kemudian dan juga perniagaannya, aktivitas jual belinya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan sholat, membayar zakat, dan mereka adalah orang-orang yang beriman akan datangnya hari kemudian, hari kiamat, hari akhirat. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang seperti ini. Aku qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.